Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hello everyone. How are you today? I hope you all are fine because healthy is number one. In here, I want to explain about types of floating maxims. Yang saya di sini akan menjelaskan ialah types of floating maxims. Ini dari saya sendiri, yaitu Irza Firmadi Majid. In the previous discussion, Paul Chris has made the principle of cooperation in four maxims, namely maxim of quality, maxim of quantity, maxim of relevance, and maxim of manner. In addition, Paul Chris also divides the types of floatings that occur in conversation. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang the principle of cooperation, yang dimana terdapat 4 maksim, itu maxim quality, quantity, maxim relevant, dan maxim manner. What is meant by floating is when they fall to fulfill it, not with the intention of deceiving or misleading, but because the speaker wants the other person to find out a different meaning or reveal the true meaning in the conversation, and this happens when the speaker blatantly fails to fulfill a maxim. Nah, yang dimaksud floating di sini adalah ketika mereka gagal memenuhinya. Nah, bukan maksud menipu atau menyesatkan, tetapi karena pembicara ingin lawan bicaranya itu untuk mencari tahu makna yang berbeda atau mengungkapkan makna sebenarnya dalam percakapan tersebut. Nah, hal tersebut terjadi ketika pembicara secara terang-terangan gagal memenuhi suatu maksim. There are 4 floatings, namely floating of maxim quantity, floating of maxim quality, floating of maxim relation, dan yang terakhir floating of maxim manner. Nah, ada 4 jenis ada 4 jenis floatings dari maxim yang sebelumnya, yaitu ada 4. Ada maxim floating of maxim quantity, floating of maxim quality, floating of maxim relation, dan floating of maxim manner. Yang pertama ialah floating of maxim quantity. This floating occurs when the contribution to the interlocutor is more or less in providing information. Jadi floating of maxim quantity ini bisa terjadi ketika pembicaranya memberikan kontribusi kepada lawan bicara lebih atau kurang dalam memberikan informasi. Bisa berlebihan atau bisa kekurangan. Jadi ketika dia memberikan informasi secara berlebihan atau hanya sepatah dua kata dan itu dirasa kurang, maka di situ akan terjadi floating of maxim quantity. Lalu yang kedua ialah floating of maxim quality. This floating also occurs when the speaker is something that is not clear and doesn't represent what is being taught. Usually the speaker speaks with hyperbole, metaphor, irony, and satire. Nah, yang kedua ialah floating of maxim quality. Pelanggaran ini juga terjadi ketika pembicara sesuatu yang tidak jelas dan tidak mewakili apa yang dipikirkan. Biasanya ciri-ciri dari maxim floating of maxim quality ialah berbicara dengan hyperbola, metafora, ironi, dan sindiran. Lalu yang ketiga ialah floating of maxim relation. This floating can occur if the speaker doesn't contribute relevant to the conversation problem and makes a statement that is not relevant to the topic. Nah, yang ketiga ialah pelanggaran ini bisa terjadi jika pembicara tidak berkontribusi yang relevan dengan masalah percakapan dan membuat pernyataan yang tidak relevan dengan topik. Bisa dikatakan floating jenis maxim relation ini kayak sesuatu orang yang mengalihkan topik pembicaraan gitu. Kemudian yang keempat ialah floating of maxim manner. This floating occurs usually the speaker exploits by giving ambiguity, unclear expressions, and failing to provide detailed explanation. Pelanggaran ini terjadi biasanya pembicara mengeksploitasi dengan memberi ambiguitas, ekspresi tidak jelas, dan gagal untuk memberikan penjelasan yang detail. Itulah pengertian dari keempat floating of maxim. Nah, di sini ada beberapa contoh yang mana ini adalah contoh dari analisis saya tentang tugas kemarin, yakni cooperative principle. Nah, di sini saya mengambil sebuah conversation dari saluran acara TV di Indonesia yang cukup terkenal, yaitu Lapor Pak. Nah,
Di sini ada saya mengambil dua percakapan. Yang pertama ialah ini. Andre bilang, "Jangan bercanda ya, saya serius hari ini. Tolong dengarkan ya." Nah, kemudian salah satu anggotanya menjawab, "Oke, Hesti." Kemudian Andre melanjutkan, "Saya ini resah." Lalu Kiki melanjutkan, "Dan gelisah." Andre melanjutkan juga, "Menunggu di sini." Nah, di sini Wendy agak bingung di sudut sekolah. Nah, akhirnya Andre mulai suatu nada untuk bernyanyi, resah dan gelisah, dan semua melanjutkan dengan nyanyian, dan mereka pun nyambung dengan apa yang dikatakan Andre. Nah, pada lines ini terjadilah floating in the form of floating of maxim quantity. Karena this was because Andre, who initially wanted to tell him his condition was restless, but the crew from the lower part responded by singing, which became a very exaggerated response. Nah, ini terjadi karena floating of maximum quantity karena menurut saya ini berlebihan. Karena Andre hanya menyatakan perasaannya bahwa itu hanya resah. Nah, tetapi mereka melanjutkan dengan respon hingga menyanyi, kan harusnya kan tidak perlu gitu. Nah, jadi di sini termasuk terjadilah floating of maxim quantity. Kemudian yang kedua adalah ketika ini Andre bilang, "Kita harus bikin tim." Lalu Kiki menjawab, "Oke." Lalu Hesti menanggapi, "Berarti nasi dulu ya." Nah, di sini Kiki langsung menanggapi, "Loh, itu bubur." Andika menanggapi juga, bukan nasi tim. Maksudnya yang dimaksud Andre adalah bikin tim kelompok gitu. Lalu Andre mengulangi lagi perkataannya, "Kita harus bikin." Ketika ingin melanjutkan, di situ Wendy langsung akan itu mau keluar studio gitu. Lalu Andika itu menahannya, "Loh, mau kemana?" gitu. Lalu Wendy bilang, "Mau ke Cikini." gitu. Oh, Andika itu nyambungnya, bukan Taman Ismail Marzuki, yang mana mereka menyebutnya itu tim. Nah, dari sini terjadi floating the maxim of relations, because Andre said that would form a team, while Hesti's response was that the word team meant porridge. Likewise, Wendy's response to wanting to leave the studio because he understand team is a part called team. Jadi mereka menanggapi dengan maksud yang berbeda gitu. Yang dimaksud tim Hesti ialah tim bubur, dan Wendy itu tim sebuah taman, padahal yang dimaksud Andre ialah sebuah tim kelompok. Jadi saya memahami di sini terjadi floating of relations gitu. Ya, itulah penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Dan jika ada salah ucap dan salah sikap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.